Ada satu nasihat yang masih sering kuingat, sering banget dikatakan tukang ojek di sekitar lereng Gunung Lawu. Kalau perjalanan kalian sudah kemalaman dan aplikasi peta menawarkan jalan pintas, jangan langsung percaya. Terutama kalau jalan itu melewati hutan dan tidak ada satupun kendaraan lain yang mengambil arah yang sama. Karena di sekitar Gunung Lawu, ada beberapa jalan yang hanya muncul setelah matahari tenggelam. Jalan itu memang bisa mengantarkan kalian lebih cepat ke tujuan. Tapi belum tentu tujuan yang dimaksud adalah tempat yang ingin kalian datangi. Kisah ini dialami 4 orang sahabat. Raka, Bima, Sinta, dan Galih. Mereka sudah berteman sejak kuliah. Setelah lulus, kesibukan membuat mereka jarang bertemu. Raka bekerja di sebuah perusahaan logistik. Bima menjadi fotografer acara. Sinta bekerja sebagai perawat. Sementara Galih membantu usaha keluarganya di Solo. Pada akhir tahun, mereka sepakat pergi ke Tawangmangu. Tidak ada rencana khusus. Mereka hanya ingin menginap semalam, makan sate kelinci, lalu pulang keesokan harinya. Perjalanan dimulai dari Yogyakarta, sekitar pukul 2 siang. Raka membawa mobil milik kakaknya, sebuah kendaraan hitam yang baru selesai diservis. Cuaca saat berangkat cukup cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut. Bahkan jalanan juga tidak terlalu ramai. Sampai menjelang masuk wilayah Karanganyar, mereka terjebak kemacetan panjang. Ada kecelakaan truk di jalan utama. Kendaraan hampir tidak bergerak. Bima yang duduk di samping Raka membuka aplikasi peta. Kalau terus lewat sini, kita sampai malam. Raka melirik layar ponsel. Alternatifnya ada. Bima memperbesar peta. Ada jalan kecil. Katanya lebih cepat 37 menit. Sinta yang duduk di belakang langsung menoleh. Jalannya aman. Bima mengangkat bahu. Di peta warnanya biru. Galih tertawa kecil. Kalau warnanya biru berarti aman. Sinta memukul bahunya pelan. Logika dari mana itu? Mereka semua tertawa. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa keputusan itu penting. Mereka hanya ingin menghindari kemacetan. Raka menyalakan lampu sein, lalu keluar dari jalan utama. Pada 15 menit pertama, jalur alternatif itu terlihat biasa. Jalannya cukup sempit, namun masih beraspal. Di kiri dan kanan ada sawah, rumah warga, serta beberapa warung kecil. Sesekali mereka berpapasan dengan sepeda motor. Bima bahkan sempat mengatakan bahwa pilihan mereka benar. Namun semakin jauh mereka masuk, rumah-rumah mulai jarang. Jalan menanjak, pepohonan semakin rapat. Sinyal ponsel turun menjadi satu garis, lalu hilang sama sekali. Aplikasi peta masih berjalan. Garis biru tetap menunjukkan arah. Namun waktu tiba, yang semula 37 menit, berubah menjadi 50 menit. Loh, Bima melihat layar ponselnya. Tadi lebih cepat. Raka tetap fokus mengemudi. Jalannya muter mungkin. Maps-nya belum memperbarui. Sinta melihat keluar jendela. Langit mulai berubah. Awan gelap muncul dari arah gunung. Padahal beberapa menit sebelumnya, cuaca masih cerah.
Kita masih jauh. Bima menjawab sambil melihat peta. 22 kilometer. Galih menyandarkan kepala ke kursi. Sudah, lanjut saja. Balik juga pasti macet. Sekitar pukul 5 sore, mereka melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bangunannya terbuat dari kayu. Atapnya menggunakan seng berkarat. Di depannya ada 2 bangku panjang dan sebuah lampu minyak yang belum dinyalakan. Raka memutuskan berhenti. Ia ingin memeriksa ban, sekaligus bertanya kondisi jalan. Di dalam warung, hanya ada seorang lelaki tua. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Ia mengenakan kupluk hitam, jaket lusuh, dan sarung yang dililitkan di pinggang. Lelaki itu duduk di dekat tungku sambil mengaduk air dalam panci. Raka berdiri di depan pintu. "Permisi, Mbah." Lelaki tua itu menoleh. Tatapannya tajam, namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Mau kemana?" "Tawangmangu." Lelaki itu melihat mobil mereka, lalu menatap langit. "Lewat jalan ini?" "Iya," kata peta lebih dekat. Lelaki tua itu diam beberapa saat, kemudian bangkit. Ia berjalan keluar dan melihat ke arah jalan yang baru saja mereka lewati. "Kalian masuk dari pertigaan bawah?" Raka mengangguk. "Iya, Mbah." "Tidak lihat palang." "Palang apa?" Lelaki tua itu kembali menatap Raka. "Jalan ini tidak dipakai warga kalau sudah sore." Bima turun dari mobil. "Kenapa, Mbah?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas, lalu menuangkan teh panas. "Jalannya sering tertutup kabut." "Itu saja. Kadang orang salah belok." Bima tersenyum kecil. "Kalau pakai peta aman kan?" Lelaki tua itu menatap ponsel di tangan Bima. "Kalau sudah di atas, jangan percaya benda itu." Sinta ikut turun. "Mbah, kalau kami balik sekarang bagaimana?" Lelaki tersebut melihat posisi matahari yang sudah hampir tenggelam di balik pepohonan. "Sudah terlalu jauh." "Terus kami harus bagaimana?" Lelaki tua itu menunjuk jalan di depan. "Lanjut. Nanti ada jalan bercabang 3. Ambil yang kiri. Jangan yang tengah." Walaupun peta menyuruh ke tengah, lelaki itu mengangguk. "Ambil kiri." Kemudian ia menatap mereka satu persatu. "Kalau mendengar ada yang memanggil nama kalian, jangan dijawab. Jangan menoleh. Kalau melihat orang berdiri di jalan, jangan berhenti." Galih yang sejak tadi berada di dalam mobil akhirnya ikut mendengar. Ia tertawa kecil. "Mbah sedang menakut-nakuti kami." Lelaki tua itu menatap Galih. Lama. Senyumnya tidak muncul. "Kalau saya ingin menakut-nakuti, saya akan menyuruh kalian lewat jalan tengah." Raka membeli 4 gelas teh. Namun lelaki tua itu menolak pembayaran. Sebelum mereka pergi, ia memberikan sebungkus kecil garam yang dibungkus kertas coklat. "Untuk apa ini, Mbah?" Lelaki itu menjawab pelan. "Kalau nanti kalian merasa mobil ini tidak lagi berisi 4 orang, taburkan di lantai." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Lelaki tua itu sudah berbalik.
Ia kembali duduk di dekat tungku. Jangan menghitung dengan suara keras. Mereka melanjutkan perjalanan. Matahari semakin rendah. Cahaya di antara pepohonan berubah menjadi jingga tua. Bima mencoba bercanda agar suasana tidak terlalu tegang. Namun tidak ada yang benar-benar tertawa. Peringatan lelaki tua tadi terus teringat. Tidak lama kemudian, radio mobil kehilangan sinyal. Suara penyiar menghilang, berganti desis panjang. Raka mematikannya. Beberapa detik kemudian, radio menyala sendiri. Sebuah lagu Jawa lama terdengar. Rekamannya sangat buruk. Suaranya seperti berasal dari kaset tua. Sinta mencondongkan tubuh. "Matikan, Kak." Raka menekan tombol. Radio mati. 5 detik kemudian, menyala lagi. Lagu yang sama terdengar. Namun sekarang, ada suara perempuan ikut bernyanyi. Suaranya pelan, seperti berbisik tepat di belakang mereka. "Pulang, pulang, pulang." Raka mencabut kabel pengisi daya ponsel, lalu mematikan sistem audio dari tombol utama. Suara itu berhenti. Mobil kembali sunyi. Hanya suara mesin dan ban yang melewati jalan kasar. Tidak lama kemudian, kabut muncul. Awalnya tipis, hanya berada di antara pepohonan. Namun dalam beberapa menit, kabut menutup seluruh jalan. Raka menyalakan lampu utama. Jarak pandang turun drastis. Mereka hanya bisa melihat sekitar 10 meter ke depan. Bima memeriksa aplikasi peta. Tujuannya tinggal 5 menit. Raka melihat layar sebentar. Dari tadi 5 menit. Bima diam. Ia baru menyadarinya. Waktu di aplikasi tidak berubah. Jarak menuju tujuan juga tetap 1,8 km. Padahal mereka sudah berkendara hampir 10 menit. Gali mengambil ponselnya. "Jam kalian berapa?" Sinta melihat layar. 6:37. Raka melihat jam dashboard. 6:37. Bima juga sama. Jamnya berhenti. Gali mengetuk layar ponsel. Detiknya tidak bergerak. Angka waktu membeku. Di pukul 18:37 menit. Jalan semakin menanjak. Kabut semakin tebal. Mereka tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada suara serangga. Bahkan suara angin pun tidak terdengar. Kemudian dari speaker ponsel Bima muncul suara navigasi. 50 meter lagi. Belok kanan. Bima melihat layar. Di peta tidak ada belokan kanan. Hanya jalan lurus. Suara navigasi kembali berbicara. Belok kanan. Raka memperlambat mobil. Di kanan jalan hanya ada pepohonan rapat. Tidak ada persimpangan. Matikan aplikasinya. Bima mencoba menutup aplikasi. Tidak bisa. Layar ponselnya tidak merespons. Suara navigasi berubah. Tidak lagi seperti suara mesin. Kini terdengar seperti suara perempuan tua. Belok kanan. Dia menunggu. Bima langsung melempar ponselnya ke lantai. Layar mati. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di jalan bercabang 3. Tepat seperti yang dikatakan lelaki tua di warung. Jalan kiri terlihat sempit. Permukaannya rusak. Jalan tengah tampak lebih lebar dan mulus. Sedangkan jalan kanan hampir tertutup semak.
Aplikasi peta di dashboard tiba-tiba kembali berfungsi. Garis biru menunjukkan arah ke jalan tengah. Kata Mbah tadi ambil kiri. Gali melihat jalan kiri. Itu seperti tidak pernah dilewati. Yang tengah lebih masuk akal, Sinta langsung menjawab. Kita sudah diperingatkan. Bima mengangguk. Ambil kiri saja. Raka memutar kemudi. Mobil masuk ke jalan kiri. Saat roda depan melewati batas persimpangan, mereka mendengar suara seseorang memukul bagian belakang mobil. Duk! Semua terkejut. Gali refleks menoleh. Apa itu? Sinta langsung menarik bahunya. Jangan lihat belakang. Namun Gali sudah menoleh melalui kaca belakang. Wajahnya mendadak pucat. Ada apa? Gali tidak menjawab. Raka melihatnya melalui kaca spion. Lih. Gali masih menatap ke belakang. Bibirnya sedikit terbuka. Ada orang. Di mana? Di persimpangan. Bima ingin menoleh, tetapi Sinta menahannya. Apa yang dia lakukan? Gali menelan ludah. Dia berdiri di jalan tengah. Siapa? Gali menjawab sangat pelan. Aku. Tidak ada yang berbicara. Raka terus mengemudi. Gali akhirnya memalingkan wajah. Napasnya cepat. Yang berdiri di sana pakai bajuku. Wajahnya juga wajahku. Bima mencoba menenangkan. Mungkin orang yang mirip. Gali menatapnya tajam. Dia melambaikan tangan. Dan dia tersenyum. Raka menambah kecepatan. Ia tidak ingin berhenti. Namun jalan kiri semakin buruk. Banyak lubang. Akar pohon menembus aspal. Beberapa kali bagian bawah mobil terbentur. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat cahaya kecil di depan. Sebuah lampu minyak tergantung di depan bangunan kayu. Raka memperlambat mobil. Sinta menatap bangunan itu. Bukannya itu warung tadi? Mereka semua diam. Bangunan itu memang warung yang sama. Atap seng berkarat. 2 bangku kayu. Tungku di bagian dalam. Dan lelaki tua yang sama duduk sambil mengaduk air. Raka menghentikan mobil, namun tidak langsung turun. Bima melihat ke belakang. Jalan yang baru mereka lewati tertutup kabut. Kita berputar. Tidak mungkin. Raka melihat peta. Garis biru hanya menunjukkan jalan lurus. Mereka tidak pernah berbelok kembali. Lelaki tua keluar dari warung. Wajahnya terlihat kesal. Kalian mengambil jalan mana? Raka membuka jendela sedikit. Kiri, Mbah. Lelaki tua melihat ke dalam mobil. Tatapannya berpindah dari Raka ke Bima, ke Sinta, lalu berhenti pada Gali. Wajahnya berubah. Yang menoleh siapa? Tidak ada yang menjawab. Gali menunduk. Lelaki tua mendekat ke jendela. Kamu melihat dirimu sendiri. Gali mengangguk pelan. Lelaki itu menghela napas. Turun. Sinta langsung memegang lengan Gali. Kenapa harus turun? Lelaki tua menatap Gali. Kalau dia tetap di mobil, kalian tidak akan keluar.
Raka mematikan mesin. Mereka semua turun. Udara di sekitar warung terasa jauh lebih dingin. Lelaki tua meminta Galih berdiri di dekat lampu. Kemudian, ia melihat telapak tangan Galih, lalu bagian belakang lehernya. Dia sudah menyentuh bayanganmu. Galih semakin pucat. Apa maksudnya? Lelaki tua mengambil garam, lalu membuat lingkaran kecil di tanah. Ia meminta Galih berdiri di tengahnya. Dengarkan, nanti ada yang memanggil nama Men. Jangan dijawab, walaupun suaranya seperti idumu, walaupun suaranya seperti temanmu. Kalau kamu menjawab, dia akan mengambil tempatmu. Mereka berdiri mengelilingi Galih. Kabut mulai mendekati warung. Cahaya lampu minyak berkedip. Dari arah hutan, terdengar subara seorang perempuan. Galih langsung menegang. Itu suara ibu saya. Lelaki tua mengangkat tangan. Diam. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Galih, ibu jatuh. Tolong ibu. Galih menutup mata. Sinta menggenggam tangannya. Kemudian, dari atfah lain, muncul suara Raka. Lih, cepat ke sini. Aku menemukan jalan keluar. Galih membuka mata. Raka yang asli berdiri tepat di depannya, tidak bergerak. Suara itu jelas berasal dari hutan. Galih, jawab. Galih mulai gemetar. Lelaki tua mengambil segenggam garam, lalu melemparkannya ke arah kabut. Terdengar suara jeritan, bukan suara manusia. Panjang, melengking. Kabut mundur beberapa meter. Masuk mobil. Sekarang. Mereka berlari kembali. Lelaki tua berdiri di depan mobil. Ia menunjuk jalan di belakang warung. Jalan itu sebelumnya tidak ada. Lewat sana. Nanti kalian melihat desa. Jangan berhenti. Jangan buka jendela. Kalau ada yang meminta tumpangan, terus. Raka menyalakan mesin. Sebelum berangkat, ia bertanya, Mbah ikut? Lelaki tua menggeleng. Saya sudah lama tidak bisa meninggalkan tempat ini. Raka terdiam. Maksud Mbah? Lelaki itu tersenyum tipis. Kalian bukan orang pertama yang saya tunggu. Mobil melaju meninggalkan warung. Ketika Raka melihat kaca spion, bangunan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya hutan gelap. Galih duduk diam. Wajahnya pucat. Sinta terus memegang lengannya. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang baru terjadi. Sekitar 5 menit kemudian, kabut mulai menipis. Di kejauhan, muncul cahaya-cahaya kecil, seperti lampu rumah. Mereka memasuki sebuah desa. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu. Atapnya rendah. Tidak ada lampu listrik. Hanya lampu minyak yang diletakkan di teras. Penduduk berdiri di depan rumah. Pria, perempuan, orang tua, namun tidak ada anak-anak. Mereka semua diam. Wajah mereka menghadap jalan.
Mata mereka mengikuti mobil tanpa menggerakkan kepala. "Jangan lihat mereka." Raka menatap lurus ke depan. Bima menundukkan wajah. Galih menutup matanya. Namun Sinta sempat melihat seorang perempuan berdiri di depan rumah. Perempuan itu mengenakan baju perawat lama. Bajunya kotor oleh lumpur. Wajahnya tertutup luka. Sinta menahan napas. Suara itu terdengar melalui kaca tertutup. "Sinta, aku satu rumah sakit denganmu. Bukakan pintunya." Sinta menggenggam sabuk pengaman. Ia tidak menjawab. Perempuan di luar berjalan mengikuti mobil. Langkahnya lambat. Namun ia tetap berada sejajar dengan jendela. "Pasienmu belum selesai. Kamu harus kembali." Sinta memejamkan mata. Raka menambah kecepatan. Perempuan itu tertinggal. Namun beberapa detik kemudian, terdengar ketukan dari bagasi. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berada di dalamnya. Bima menoleh kepada Raka. "Kita membawa apa di belakang?" "Cuma tas." Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kemudian suara seorang anak kecil muncul. "Tolong buka. Aku tidak bisa bernapas." Raka terus mengemudi. Tidak ada yang bergerak. Anak itu mulai menangis. Suaranya semakin keras. "Tolong, aku takut." Bima menutup telinga. Sinta berbisik, "Jangan dengarkan." Mobil melewati rumah terakhir. Di ujung desa, berdiri sebuah gapura batu. Tulisan di atasnya sudah hampir hilang. Namun Bima masih sempat membaca satu kata. Karangrejo. Setelah melewati gapura, ketukan di bagasi berhenti. Kabut kembali turun. Beberapa menit kemudian, mereka melihat cahaya lampu mobil dari arah berlawanan. Raka sedikit lega. Akhirnya ada kendaraan lain. Namun saat mobil itu semakin dekat, semua orang membeku. Kendaraan tersebut sama persis dengan mobil mereka. Warna hitam, nomor polisi sama. Bahkan ada goresan kecil di pintu sebelah kiri. Mobil itu melaju perlahan. Ketika berpapasan, mereka melihat 4 orang di dalamnya. Raka berada di kursi pengemudi. Bima di sebelahnya. Sinta dan Galih di belakang. Wajah keempatnya pucat. Tidak ada yang berkedip. Versi lain dari Raka menoleh ke arah mereka, lalu tersenyum. "Kalian terlambat." Mobil tersebut menghilang ke dalam kabut. Bima mulai panik. "Kita harus putar balik." Raka menggeleng. "Jalan belakang masuk desa. Kita tidak bisa kembali." Galih memandang kaca belakang. Sosok dirinya sendiri kini duduk di antara dia dan Sinta. Wajahnya pucat, mulutnya tersenyum. Namun ketika Galih berkedip, sosok itu menghilang. "Kita bukan cuma berempat." Sinta melihatnya. "Apa?
Galih menunjuk lantai mobil. Di antara kursi belakang ada jejak kaki berlumpur. Jejak itu berasal dari pintu, lalu berakhir tepat di bawah kursi tengah. Raka teringat bungkus garam pemberian lelaki tua. Ia meminta Sinta mengambilnya dari dashboard. Sinta merobek bungkus kertas, namun garam di dalamnya sudah berubah warna menjadi hitam. Ini masih bisa dipakai? Raka tidak tahu. Ia meminta Sinta menaburkannya di lantai. Begitu garam menyentuh jejak kaki, terdengar suara seseorang menjerit dari dalam mobil. Kaca-kaca bergetar. Lampu kabin menyala dan mati. Galih memegangi kepalanya. Dia di belakangku. Sinta menoleh. Di belakang kepala Galih terlihat wajah lain. Wajah yang sama, menempel sobre periangan. Raka mengerem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan. Jangan keluar! Bayangan di belakang Galih membaku mulut. Dia sudah menjawab. Galih menggeleng cepat. Tidak, aku tidak pernah menjawab. Sosok itu tertawa. Waktu ibumu memanggil, kamu bilang iya. Galih terdiam. Ia mengingat sesuatu. Saat pertama mendengar suara ibunya di dekat warung, ia sempat berbisik sangat pelan. Iya, Bu. Ia tidak merasa sedang menjawab. Namun sosok itu mendengarnya. Maaf. Sinta memegang bahunya. Kita bisa mengeluarkannya. Sosok itu semakin jelas. Wajahnya muncul di samping wajah Galih. Dua wajah dalam satu kepala. Salah satu harus tinggal. Raka kembali menjalankan mobil. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya ingin menemukan jalan utama. Aplikasi peta tiba-tiba menyala. Layar menunjukkan sebuah jalan lurus. Di ujungnya terdapat simbol tujuan. Waktu tempuh 5 menit. Bima tertawa gugup. 5 menit lagi. Sinta menatapnya. Dari tadi 5 menit. Namun kali ini angka itu mulai berkurang. 4 menit. 3 menit. 2 menit. Di depan mereka, kabut mulai terbuka. Terlihat jalan raya yang lebih lebar. Ada lampu jalan, ada suara kendaraan. Raka hampir menangis lega. Namun sebelum mereka keluar, Galih berteriak. Bayangan di belakangnya menarik tubuhnya ke arah pintu. Sabuk pengaman terlepas sendiri. Pintu mobil terbuka. Angin dingin masuk. Sinta mencoba memegang Galih. Bima ikut membantu. Galih! Galih memegang tangan Sinta sekuat tenaga. Jangan lepaskan. Sosok kembarannya berdiri di luar mobil. Tubuhnya setengah tertutup kabut. Ia menarik kaki Galih. Raka menghentikan mobil, kemudian turun. Bima berteriak, "Jangan keluar!" Namun Raka berlari ke belakang. Ia mengambil bungkus garam, lalu melemparkannya ke wajah sosok tersebut. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya mundur. Galih berhasil ditarik masuk. Raka menutup pintu. Mereka kembali melaju. Jalan utama tinggal beberapa meter lagi. Namun suara lelaki tua di warung muncul dari radio.
Jangan hitung dengan suara keras. Raka melihat kaca spion. Ada 5 wajah di dalam mobil. Dirinya, Bima, Sinta, Galih, dan seorang laki-laki pucat duduk di tengah kursi belakang. Sinta melihat sosok tersebut. Bibirnya gemetar, namun ia tidak berteriak. Raka terus mengemudi. Mobil melewati batas kabut. Begitu roda depan menyentuh jalan utama, seluruh lampu mati. Mesin berhenti. Mobil meluncur pelan, lalu berhenti di pinggir jalan. Ketika lampu kembali menyala, sosok kelima sudah tidak ada. Jam dashboard bergerak lagi. Pukul 18:38. Hanya 1 menit berlalu sejak mereka masuk ke dalam kabut. Padahal rasanya mereka sudah tersesat selama berjam-jam. Mereka tidak langsung berbicara. Raka menyalakan mesin. Mobil kembali berjalan. Di depan terlihat papan penunjuk menuju Tawangmangu. Jaraknya masih 23 km. Bima melihat aplikasi peta. Jalur alternatif yang mereka lewati tidak ada. Peta hanya menunjukkan hutan kosong. Mereka memutuskan membatalkan perjalanan. Raka membawa mobil menuju rumah sakit terdekat karena Galih terlihat sangat lemas. Namun saat Sinta menoleh ke belakang, kursi Galih kosong. "Galih?" Bima ikut menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya 2 tas yang diletakkan di kursi belakang. Galih turun kapan? Sinta menatap Raka. Dia tadi duduk di sini. Raka menghentikan mobil. Mereka membuka seluruh pintu, memeriksa bagasi. Melihat ke bawah kursi, Galih tidak ada. Mereka kembali ke tempat mobil berhenti. Setelah keluar dari kabut, tidak ditemukan jejak. Tidak ada barang milik Galih. Tidak ada ponsel, tidak ada dompet. Semau hilang. Raka menghubungi polisi. Mereka mencoba menjelaskan kejadian tersebut. Namun ceritanya terdengar tidak masuk akal. Polisi tetap melakukan pencarian. Hutan di sekitar jalur utama diperiksa. Tidak ditemukan jalan alternatif. Tidak ditemukan warung. Tidak ditemukan desa. Tidak ada tanda keberadaan Galih. Kemudian, hal yang lebih aneh mulai terjadi. Ketika polisi meminta identitas lengkap Galih, Raka tidak dapat menemukannya. Nomor Galih hilang dari ponsel. Seluruh percakapan mereka menghilang. Foto-foto kebersamaan mereka masih ada. Namun wajah Galih berubah menjadi buram. Dalam beberapa foto, ruang tempat Galih berdiri menjadi kosong. Sinta mencoba menghubungi keluarga Galih. Nomor rumahnya tidak aktif. Ketika mereka datang ke alamat yang diingat, rumah tersebut ditempati keluarga lain. Tidak ada yang mengenal Galih. Tidak ada seorang pun yang mengaku pernah memiliki anak bernama Galih. Bima mulai meragukan ingatannya sendiri. Kita benar-benar berangkat berempat. Sinta marah. Tentu saja. Galih duduk di sebelahku. Raka mengingat candaan Galih. Suaranya, wajahnya. Namun semakin mereka berusaha mengingat detail Tantem Peragain, Surfing tidak ditemukan. Mereka ingat pernah berteman, tetapi tidak ingat kapan bertemu. Mereka ingat Galih kuliah bersama mereka, namun tidak ada namanya di privu tahunan. Tidak ada catatan kampus. Tidak ada seorang dosen pun. Raka mencoba mencari sejarah desa yang mereka lihat. Nama Karangrejo ternyata pernah tercatat di sebuah arsip lama.
Desa itu berada di lereng Gunung Lawu. Lebih dari 40 tahun lalu, desa tersebut tertimbun longsor. Sebagian besar penduduk meninggal. Beberapa korban tidak pernah ditemukan. Akses menuju desa ditutup. Jalannya sudah lama hilang, ditelan hutan. Di antara daftar korban, terdapat satu nama yang membuat Raka terdiam. Nama itu Galih Pradana. Usianya saat meninggal 8 tahun. Raka memperlihatkan arsip itu kepada Sinta dan Bima. Tanggal kejadian berlangsung puluhan tahun sebelum mereka lahir. Foto korban juga tersedia. Anak laki-laki bernama Galih tersebut memiliki wajah yang sama dengan sahabat mereka. Mereka mulai memahami, mungkin selama ini Galih bukan teman yang hilang di jalan itu. Mungkin ia memang berasal dari sana. Mungkin jalan pintas itu tidak mengambil Galih. Jalan tersebut hanya membawanya pulang. Namun ada satu hal yang belum terjawab. Kalau Galih sudah meninggal puluhan tahun lalu, siapa yang berteman dengan mereka selama bertahun-tahun? Siapa yang kuliah bersama mereka? Siapa yang tertawa, makan, dan bepergian bersama mereka? 3 bulan setelah kejadian itu, Raka menerima sebuah pesan. Nomornya tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu foto. Dalam foto, terlihat jalan berkabut. Di tengah jalan, berdiri sebuah mobil hitam. 4 orang duduk di dalamnya. Raka berada di kursi pengemudi. Bima di sampingnya. Sinta berada di belakang. Dan Galih duduk di tengah. Namun ada satu orang lain berdiri di belakang mobil. Seorang pria tua memakai kupluk hitam dan sarung. Lelaki penjaga warung. Di bawah foto terdapat sebuah kalimat. Kalian belum lengkap. Sejak malam itu, setiap kali jam menunjukkan pukul 18:37, aplikasi peta di ponsel Raka terbuka sendiri. Muncul sebuah jalur baru. Jalur itu tidak memiliki nama. Tidak ada titik awal. Namun tujuannya selalu sama. Karangrejo. Waktu tempuhnya 5 menit. Raka tidak pernah menekan tombol mulai. Namun suara navigasi tetap berbicara. Putar balik. Kembali ke jalan sebelumnya. Kadang suara itu berubah menjadi suara Galih. Rak, kami masih menunggu. Jadi, kalau suatu hari kalian sedang menuju Gunung Lawu, lalu aplikasi peta menawarkan jalan yang lebih cepat, lihat baik-baik. Perhatikan apakah ada kendaraan lain yang masuk ke sana. Perhatikan apakah warga sekitar masih menggunakan jalan itu. Dan kalau di pinggir jalan, kalian melihat warung kecil dengan seorang lelaki tua duduk di dekat tungku, dengarkan peringatannya. Kalau dia menyuruh kalian mengambil jalan kiri, jangan mengambil jalan tengah. Kalau ada yang memanggil nama kalian, jangan menjawab, jangan menoleh. Walaupun suara itu terdengar seperti orang yang sangat kalian kenal. Dan kalau setelah melewati kabut, kalian merasa ada seseorang yang duduk di dalam mobil, jangan menghitung penumpangnya dengan suara keras. Karena mungkin jumlah kalian memang bertambah. Atau mungkin sejak awal, salah satu orang yang ikut bersama kalian seharusnya sudah pulang.
puluhan tahun lalu. Sebab jalan pintas Gunung Lawu tidak selalu mempersingkat perjalanan. Kadang, jalan itu hanya membantu seseorang menemukan jalan pulang. Dan sebagai gantinya, ia akan meninggalkan satu kursi kosong di dalam mobil kalian.